Shalom, perkenalkan nama saya Lydia Bulu. Saya dari Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi S1 Farmasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan praktikum analisis kation dan anion. Yang pertama, landasan teori. Kation golongan pertama membentuk klorida yang tak larut. Namun, timbal klorida sedikit larut di dalam air, dan karena itu timbal tak pernah mengendap dengan sempurna bila ditambahkan asam klorida encer kepada suatu cuplikan. Ion timbul yang tersisa itu diendapkan secara kuantitatif dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam bersama-sama kation golongan kedua. Identifikasi kation golongan kedua. Identifikasi anion dan kation dilakukan dengan menambahkan reaksi tertentu ke dalam limbah cair, kemudian diamati terjadinya reaksi kimia yang dinyatakan oleh terbentuknya gas, endapan atau perubahan warna. Kadar Cn dan Cr6+ ditentukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis, sedangkan kadar Pb2+, Cr total, Cu2+, Fe2+, dan Zn2+ ditentukan dengan AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Proses pemisahan ion logam menggunakan polyegenol bergugus aktif N dan S telah dilakukan dengan teknik BLM. Polyegenol bergugus aktif N dan S disintesis dari eugenol yang kemudian dipolimerkan menjadi polyegenol. Senyawa polimer ini diasamkan untuk menjadi asam poli atau eugonoksi asetat. Setelah terbentuk asam, dilakukan penambahan 4-metil 5-thiazol etanol untuk membentuk ester menjadi poli atau metil thiazol etil eugonoksi asetat. Polyester hasil sintetis diaplikasikan sebagai karir untuk memisahkan ion logam Cu2+, Cd2+, dan Cr3+ dengan variasi rasa, umpan pH 5 dan pH 7. Dalam membran kloroform menggunakan teknik bulk fluid membrane atau BLM. Untuk ekstraksi kation golongan 3, ekstraksi diulang 2 kali. Dalam ekstraksi pertama dilakukan pada media asam kuat Cu2+, Cr3+, U6+, Ni2+, dan Al2+, tidak diekstraksi dengan semestinya sehingga pH disesuaikan dengan 4,5 dengan penambahan natrium hidroksida dan ekstraksi diulang. Untuk analisis keduanya, ekstraksi digabungkan. Kemudian ada alat dan bahan dalam praktikum. Alat-alat yang digunakan yang pertama, sentrifugasi, kedua, gelas kimia, ketiga, hot plate, keempat, pipet tetes, kelima, rak tabung reaksi, keenam, tabung reaksi, dan terakhir stopwatch. Kemudian ada bahan-bahan yang digunakan, yang pertama aqueous, yang kedua larutan H2SO4, yang ketiga larutan HNO3, yang keempat larutan K2CrO4, yang kelima larutan NaCl, yang keenam larutan NaOH, yang ketujuh larutan NH3, yang ke-8 larutan sampel. Nah, kemudian ada skema kerjanya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini ada skema pengerjaan dari praktikum penentuan kation dan anion. Nah, untuk itu teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian kita bisa langsung ke pembahasan. Kimia analisis dapat dibagi menjadi bidang-bidang yang disebut dengan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif berkaitan dengan identifikasi zat-zat kimia dan mengenai unsur atau senyawa apa yang ada di dalam suatu sampel. Pada praktikum ini dilakukan analisis kualitatif, yaitu identifikasi kation. Identifikasi kation dilakukan dengan menambahkan reaksi tertentu ke dalam sampel. Kemudian, diamati terjadi reaksi kimia yang dinyatakan oleh terbentuknya gas, endapan atau perubahan warna. Untuk memudahkan dalam analisis kualitatif, kation dapat digolongkan menjadi 5 golongan. Penggolongan ini didasarkan pada sifat-sifat kation terhadap beberapa reagen. Dengan mereaksikan sampel dengan reagen dapat ditetapkan
ada tidaknya golongan-golongan kation serta dapat memisahkan golongan-golongan ini untuk analisis lebih lanjut. Praktikum ini dilakukan identifikasi kation yang ada pada garam-garam nitrat. Mula-mula, sampel ditambahkan dengan larutan NaCl1M untuk selanjutnya didesentrifugasi. Penambahan NaCl bertujuan untuk dapat memisahkan kation golongan pertama. Sentrifugasi merupakan proses pemisahan dua zat berdasarkan perbedaan rapatan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Dari proses sentrifugal ini terbentuk endapan yang pertama pada dasar tabungan dan fitrat, kedua tabungan fitrat di atas permukaan endapan. Endapan yang terbentuk warna putih sedangkan fitrat berwarna coklat teh. Selanjutnya, untuk mengetahui reaksi di bawah ini, teman-teman bisa lihat. Desentrifugasi kation yang akan terdapat pada endapan pertama dilakukan dengan menambahkan H2O panas lalu disentrifugasi. Sentrifugasi ini menghasilkan endapan lagi berwarna putih dan menghasilkan fitrat berwarna oranye bening. Endapan warna putih ini menunjukkan adanya kation Ag+ dan Pb2+ yang bereaksi membentuk AgCl dan PbCl. Untuk menguji adanya kedua kation ini, fitrat dibagi menjadi dua. Pertama, ditambahkan K2CrO4 dan yang kedua ditambahkan H2SO4. Adanya kation Pb2+, CrO4 dan endapan berwarna putih karena adanya reaksi Pb2+, SO4. Saat ini penambahan air panas hanya kation Pb2+ yang larut dalam air panas, sedangkan kation Ag+ tidak larut. Percobaan selanjutnya adalah fitrat berwarna coklat teh yang terbentuk setelah penambahan NaCl dilakukan pemisahan kation lagi dengan menambahkan fitrat tersebut dengan NaOH2M berlebih. Hasil sentrifugasi berupa endapan berwarna coklat kehijauan dengan fitrat berwarna merah. Endapan tersebut diketahui mengandung Fe3+ dan CO2+. Untuk itu dilakukan identifikasi guna memastikan kation yang ada dengan menambahkan endapan dengan amonia NH3 10% dan dilakukan sentrifugasi sehingga menghasilkan fitrat juga berwarna kebiruan. Warna kebiruan tersebut menandakan adanya kation CO2+ yang berasal dari terbentuknya ion kompleks berupa CONH3 4 kali 2+. Untuk lebih memastikan adanya kation Fe3+ pada endapan, ditambahkan lagi asam nitrat NCl dengan NH3 10% berlebih. Setelah sentrifugasi terbentuk, endapan berwarna coklat yang menandakan adanya Fe3+ dalam bentuk FeOH 3 kali. Selanjutnya, fitrat yang berwarna merah yang terbentuk dari penambahan NaOH2M berlebih diidentifikasi. Fitrat dibagi menjadi dua larutan. Larutan pertama ditambahkan HNO3 encer dan NH3 10%, sedangkan larutan kedua ditambahkan NH3 10% saja. Setelah disentrifugasi, larutan pertama membentuk endapan berwarna putih kecoklatan, sedangkan larutan kedua membentuk endapan berwarna coklat. Penambahan reagen-reagen ini dilakukan untuk menguji adanya kation Al3+ pada larutan pertama. Kation Al3+ teridentifikasi dengan adanya reaksi Al3+, 3NH4NO3, AlOH 3 kali. Sedangkan pada larutan kedua, kation Al3+ teridentifikasi dengan adanya reaksi Al3+ NH3 3H2O menghasilkan AlOH 3 kali plus 3NH. Berdasarkan teori, Al13 ini termasuk kation golongan 3. Selain itu, hidroksida aluminium dapat bersifat amfoter sehingga jika ditambahkan NaOH berlebih, maka hidroksida tersebut akan membentuk ion kompleks atau AlOH 4 kali. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum identifikasi kation dapat dilakukan dengan melakukan pemisahan terlebih dahulu menggunakan reagen tertentu, sehingga dapat membentuk endapan yang merupakan senyawa yang terdiri atas kation tersebut. Dari hasil identifikasi kation pada sampel garam nitrat terdapat kation golongan 1 yaitu Ag+ dan Pb2+,
serta terdapat pula kation dari golongan 3 yaitu Fe3+, CO2+, dan Al3+. Sekian dari saya, terima kasih.